Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 4, modul keempat dengan anggota Kevin Gali Firdaus dan rekan saya Muhammad Tri Kelvin Prayoga Prianto akan membahas mata kuliah teknik pemipaan dengan pembahasan sambungan pipa, teknik penyambungan yang meliputi sambungan pipa, fitting, dan flank. Pertama ada pendahuluan. Sambungan pipa yang perlu diketahui dalam teknik penyambungan pemipaan tersebut. Yang pertama ada cara penyambungan pipa, kemudian tipe dan konstruksi dari sambungan pipa, lalu ada cara pengukuran posisi sambungan pipa, serta simbol sambungan pipa. Selanjutnya, dalam sambungan perpipaan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sambungan dengan pengelasan, menggunakan ulir, dan menggunakan flank. Ada juga sambungan khusus dengan menggunakan pengeleman, tapi itu menggunakan pipa plastik dan fiberglass. Seperti itu. Selanjutnya jenis sambungan pemipaan. Yang pertama ada las. Pengelasan ini menggunakan panas dengan melelehkan logam dan akan menghubungkan kedua pipa tersebut yang akan disatukan. Untuk yang kedua, sambungan ulir itu menggunakan ulir untuk menghubungkan kedua pipa atau kedua fitting. Selanjutnya ada lem pipa dengan cara menggunakannya dengan mengisi celah antara pipa dan membentuk ikatan kimia antara pipa dan lem. Kemudian ada flank. Flank ini menggunakan dua pipa atau peralatan dengan menggunakan flank, cincin logam. Selanjutnya ada soket. Soket ini menggunakan dua pipa dengan menggunakan soket yang terbuat dari logam atau plastik. Selanjutnya spigot dan soket. Ini menggunakan kedua ujung pipa tersebut yang akan dihubungkan dengan cara memasukkan spigot ke dalam soket. Selanjutnya, berikut adalah konstruksi sambungan pipa dengan pengelasan. Gambar yang pertama tersebut adalah sambungan stub-in pada pipa. Adalah cara menghubungkan dua pipa dengan memasukkan ujung pipa yang satu ke dalam pipa yang lain. Kemudian dilakukan pengelasan atau dihubungkan dengan flank. Yang gambar kedua ada sambungan fitting pada pipa. Cara menghubungkan dua pipa atau mengubah arah pipa menggunakan komponen tambahan. Selanjutnya ada sambungan saddle. Pada pipa tersebut menghubungkan kedua pipa yang tidak sejajar atau memiliki ukuran yang berbeda dengan menggunakan komponen saddle itu sendiri. Selanjutnya ada sambungan OLED pada pipa. Cara menghubungkan pipa cabang ke pipa utama dengan menggunakan komponen OLED. Selanjutnya fitting, alat sambungan. Sambungan pipa atau fitting merupakan komponen penting dalam sistem perpipaan untuk menyambungkan, memperkecil, membuat jalur, percabangan, mengubah arah, down, dan mengontrol aliran fluida yang diatur di dalam standar dan kode. Berikut beberapa jenis fitting dan sambungannya. Yang pertama ada elbow. Elbow sendiri mempunyai fungsi yaitu untuk mengubah arah dari pipa atau fluida dalam pipa tersebut. Dibagi menjadi dua, elbow ukuran 45 derajat dan elbow ukuran 90 derajat. Selanjutnya ada T. T mempunyai fungsi sebagai percabangan dari pipa. Secara umum, jenis T ini berdasarkan ukurannya dibagi menjadi dua, equal T dan reducer T. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reducer ya. Reducer sendiri mempunyai fungsi sebagai memperkecil ukuran jalur pipa. Secara umum jenis reducer dibagi menjadi dua.
sound centric reducer dan eccentric reducer. Selanjutnya tuh ada OLED, mempunyai fungsi sebagai percabangan pipa, contohnya untuk jalur pembuangan drain dan jalur ventilasi atau fan. Secara umum jenis OLED tuh dibagi menjadi 3, tri OLED, shock OLED, dan wet OLED. Pengukuran sambungan pemipaan. Pengukuran dan pengaturan posisi sebelum dilakukan pengelasan pada penyambungan pipa menggunakan peralatan sebagai berikut ya. Itu yang pertama tuh ada penggaris siku, yang kedua tuh ada water pass, yang ketiga tuh ada penggaris panjang. Setelah semua peralatan ukur disiapkan, maka pipa filter akan melakukan penyetelan sambungan pipa atau fit up. Pengukuran sambungan pipa itu sendiri ada beberapa jenis ya, ada 4 lebih tepatnya. Yang pertama tuh ada pengukuran sambungan pipa dan pipa, pengukuran sambungan pipa dan T, pengukuran sambungan pipa dan elbow, dan yang terakhir itu ada pengukuran sambungan pipa dan flanks. Simbol sambungan pipa itu sendiri merupakan suatu informasi teknik dalam menggambarkan dan sebagai referensi dalam melakukan penyambungan pipa pada waktu fabrikasi dan konstruksi. Sambungan pipa itu sendiri ada berbagai macam ya. Yang pertama tuh ada elbow screw dan socket weld. Yang kedua tuh ada T-screw dan socket weld. Yang ketiga tuh ada elbow butt weld. Yang keempat tuh ada T-butt weld. Yang kelima tuh ada socket weld flanks. Dan yang terakhir tuh ada welding net flanks. Flanks sendiri tuh flanks itu sendiri adalah salah satu dari jenis sambungan pipa dan fitting. Sebagai sambungan antara pipa dengan nozzle equipment, pipa dengan valve dan flanks dengan fitting, di mana sambungan flanks selalu dibarengi dengan bolt, nut, dan gasket. Flanks terbagi dalam berbagai jenis, yaitu berdasarkan ukuran, rating atau kelas, cara pemasangan, dan ANSI, sesuai persyaratan desain yang diperlukan. Jenis flanks berdasarkan rating atau kelas. Flanks dapat dibagi menjadi beberapa jenis ratingnya atau kelasnya, yaitu satuan pound. Yang pertama itu ada flanks rating 150, flanks rating 300, flanks rating 600, selanjutnya ada 900 dan 1500. Pembagian flanks dari jenis ratingnya dikarenakan flanks tersebut bekerja dalam pressure atau tekanan yang cukup tinggi yang berbeda sesuai dengan ratingnya. Berikut ada beberapa jenis flanks berdasarkan American National Standard Institute atau disingkatnya itu adalah ANSI. Yang membedakan flanks dari bentuknya dan kegunaannya itu ada flanks tipe weld neck, flanks tipe slip-on atau lap joint, flanks tipe ulir atau threaded, flanks tipe socket, selanjutnya ada flanks tipe reducer, dan yang terakhir adalah flanks tipe blind. Sekian presentasi dari kelompok 4 modul 4. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.